Oke, Salom. Jadi kalau kita lihat Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, sedikit pun tidak menunjukkan kepada kita sampai tanda kedatangan Yesus kedua kali. Buktikan sama saya. Ayatnya mana? Sejak dari pulangnya pembuangan 70 ke 7, sampai menyiapkan kefasikan mengakhiri dosa, dan Yesus diurapi keluar dari baptisan, sampai pertengahan dari 7 masa, menghentikan korban sembilan, Yesus mati di kayu salib. Tinggal setengah masa lagi, Daniel 7 ayat 25. Ia menganiaya orang-orang kudus satu masa, 2 masa, setengah masa. Yang tadi kita tahu, tanduk kecil di atas binatang terus 10. Seorang raja yang ingin memerangi raja di atas segala raja. Memerangi Yesus Kristus dari raja seorang antikristus atau kepausan Roma. Sampai itu. Jadi sampai reformasi Protestan. Ini dan 8 dari 9 peristiwanya. Saya bingung lihat kalian. Suka berasumsi kalian. Makanya kalau kita bicara Daniel 2013, kita bicara sejarah. Sedangkan kita harus menyiapkan umat ketika Amerika, PBB pengen one world government, yang dimana sudah terdengar isu-isu politiknya, pengen mengusulkan undang-undang. Jangan underestimate ini. Menyiapkan umat ke depan. Nah ketika pemimpinnya menolak nubuatan, selesai kalian. Oleh karena gila jabatan. Ini masalahnya. Sehingga kalian suka bicara tentang ajaran-ajaran pokok yang katanya ayat Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu mari kita tinggalkan ajaran pertanyaan tentang ajaran Kristus, beralih kepada kebangunan. Kita meletakkan daging hasil pertobatan, ajaran tentang berbagai perbaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, hukuman kekal. Itu yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Sebab mereka diterangi hatinya. Jadi ketika kita lihat Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Jadi, kita masuk Kristen, kita sudah tahu baptisan, perpuluhan, penumpangan tangan. Itu aja kalian ajarin di medsos. Dan di atas mimbar. Nubuatan kalian takut. Ini banyak yang salah. Satu. Kedua, kalian takut melihat penganiayaan ini. Seperti saya mengalami sebagai saksi dan korban. Terutama takut miskin tidak dapat jual beli, kan ada UA 13. Oke, kita lihat. Di dalam dan pada sebelah jelas tidak ada sampai kedatangan Yesus kedua. Kenapa kesalahan William Miller? William Miller melihat di Daniel pasal 7, ya, ayat 26 dan 27. Dikatakan, majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut untuk simpan pemerintahan kekuasaan dan kuasa barang kerajaan itu. Jadi pemerintahan yang kekal ini setelah 4 binatang muncul dari laut. Jadi kalau kita lihat Babilonia, Medo Persia, Yunani, kemudian Roma kafir, dan kemudian tanduk kecil kepausan Roma. Tadi 1708, pertengahan dari 7 masa. Terus di sini langsung kejadian kedua kali. Nah, itulah kita pelajari deh. Bukan kan? Jadi Daniel di sini tidak langsung ditujukan peristiwa yang menunjukkan terjadi, tanda sudah dekat yang dikatakan Wahyu 1 ayat 1 3. Tidak. Itu terjadi 500 tahun sesudah Daniel. Yohanes di Pulau Patmos. Datang lagi Yesus menambahkan peristiwa itu penglihatan kepada Yohanes. Dan itu untuk kita, saudara. Jadi dari Daniel pasal 8 ayat 11 langsung pertengahan 7 masa kepada kerajaan kekal, kan gitu. 4 binatang ini. Daniel 7. Itu cara melihat William Miller. Dan dari Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 pun di ayat 44 dan 45 yang batu kepala dari emas Nebukadnezar, Medo Persia, dada, kemudian 10 kaki jari besi dan terlihat, kemudian datang kerajaan batu. Kayak itu kan menunjukkan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini semua sejarah, bukan? Tidak ada bukti. Dan 8 dari 9 kedatangan Yesus kedua kali. Oke. Kemudian kita lihat reformasi Protestan 1708, sisa dari pertengahan 7 masa dan 9 dari 27. Setelah Yesus 3,5 korban setiap sampai reformasi Protestan. Itu aja. Dan kalau kamu melihat lagi, kita masuk ke Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 4 kita lihat begini.
katanya. Mana ayat Pak? Tetapi engkau dihasilkan dari firman itu betulkan kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan mengembara. Kemudian aku datang melihat tampak dua orang berdiri di situ. Sampai kapan kan hal-hal itu ini akan berakhir? Orang yang berpakaian linan ada di tengah atas air itu mengalir kainan dan tangan kiri ke langit dan kudus. Orang itu bersumpah sampai satu masa, 2 masa dan setengah masa setelah berakhir kuasa perusak bangsa itu selama hal itu akan digenapi. Kita tahu nubuatan itu di materi atau disembunyikan sampai berapa lama lagi? Sampai 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ini menunjukkan Daniel 7 ayat 25. Daniel 9 ayat 27, pertengahan ayat 7 masa. Kita tahu sejarah mencatat. Protestan-protestan ini dilarang baca Alkitab. Termateri. Sampai kapan? Sampai reformasi Protestan. Kuasa perusak bangsa atau antikris ini 1 masa, 2 masa, pas 1798. Baru Alkitab diselidiki, termasuk William Miller dan kawan-kawan. Dan pendiri gereja kalian, Pantekosta, Bethel, semuanya ini Protestan. Ini kan semua orang-orang dari keturunan para martir ini, dari yang keluar dari Katolik Roma dari abad pertengahan. Nah, kalian udah dapat kemerdekaan ya, reformasi 1800-an. Pendiri gereja kalian sekarang ini. Oke. Perhatikan ini. Sampai berakhir 1798. Kemudian kalau kita baca di ayat 11, sejak korban sehari-hari dihentikan, kejijikan yang membinasakan ditegakkan ada 1290 hari. Berbagilah orang yang menanti sampai 1335 hari. Kita tahu dalam hitungan nubuatan 1 hari bagi Tuhan 1 tahun. Kita tahu Yeskiel 4 ayat 6, Yeskiel disuruh berbanding 1 hari sama dengan 1 tahun dia. Ketika bilangan 14 ayat 34, seharusnya mereka 40 hari sampai kadang-kadang mereka berkeluh kesah. Tuhan menghukum mereka 1 hari 1 tahun, jadi 40 tahun. Dan ini 1 hari dalam nubuatan supaya kita jangan salah tafsir. Ini termasuk suatu simbol dalam nubuatan, bukan literal. Ya. Jadi kalau literal 1 tahun. Ya. Lalu kalau kita lihat 1290 hari dikurang 1335 hari sama dengan berapa? 45 hari, 45 tahun. 1798, 1 masa, 2 masa, setengah masa, berakhir. Ditambah 45 tahun, 1843. Kenapa 1844? Karena pemikiran mereka, makanya 2 kali mereka menunggu. 1843, kemudian ke 1844. Kenapa? Pemikiran mereka dari kalender Yahudi 360 hari kepada kalender Masehi. Disamakan kalender itu. Ya, untuk menyamakan kalender kan kita nggak bisa merubah hari. Ya, dari pemain kalender Yahudi hari Kamis, kalender Masehi mesti mulai dari Kamis, kan begitu. Tapi kita merubah tahun. Kembali ke tahun kehabisan titik nol. Nah, untuk merubah nggak mungkin dari tahun nol. Ditambah 1, tahun 1844, 22 Oktober. Itu masalahnya. Nah, jadi bicara apa itu? Mari kita lihat Daniel pasal 11. Daniel pasal 11, dia bicara tentang, coba lihat di ayat 16. Daniel 11 ayat 16, dia bicara raja yang menyerangnya. Dia lihat ada di Daniel 8 dan 9 tadi raja itu ya. Raja yang menyerang akan berbuat sekehendak hati dan terus dapat bertahan menghadapi ia mendudukan tanah permai. Nah, tanah permai, Daniel 8 ayat 9. Kekuasaan sampai tanah permai, kebaktian dia ada kesal pasti. Daniel 9 mengatakan raja itu akan memerangi raja segala atas raja atau Yesus. Oke, jadi dia bicara dari pemerintahan Roma sampai ke pausan gitu. Roma kapiran sampai ke pausan. Kemudian kita lihat di Daniel pasal 11 ini ya, di ayat 21 sebagai pengganti kamu seorang yang hina yang tapak tidak memperoleh martabat raja, tanpa juga ia akan datang berebut kedudukan raja dengan perbuatan jahat. Tidak martabat raja berarti raja itu bukan berasal dari politik tapi dari agama, Vatikan. Oke, kemudian kita lihat ayat 11 ayat 31 kita lihat tentara akan muncul menuju ke tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari yang seperti Daniel 8 ayat 14, Daniel 9 ayat 27 tadi, menghapus korban sehari-hari, mengambil kasih karunia. Kemudian kita lihat di ayat 35. Sebagian dari orang itu bijaksana supaya mereka jatuh dan diuji sampai akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu ditetapkan. Jadi 1844 dimulai hitungan akhir zaman, bukan kedatangan Yesus kedua kali. Sebab Matius 24 ayat 1-3 ada 3 pertanyaan. Kapan kedatangan, kapan kesudahan dia? Kesudahan dia bicara Wahyu 1 ayat 1 dan 3. Peristiwa yang terjadi sebab waktu sudah dekat. Jadi